Presiden Jokowi Ma'ruf ini harus turun dari jabatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi nih, Presiden Jokowi Ma'ruf itu ilegal atas putusan Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel yang paling ngeri, cerdas dan keren ini hanya di channel Bung FD. Hari-hari ini kita semua telah digaduhan nih teman-teman oleh putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 yang baru saja dipublikasikan pada tanggal 3 Juli 2020 nih teman-teman. Kira-kira ada apa ya tentang putusan tersebut? Yuk kita simak bersama. Halo Bung FD. Halo Adinda Tasya. Bagaimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Adinda sehat? Ya alhamdulillah sehat. Pasti FD selalu update dong ya terkait isu-isu hukum terbaru. Salah satunya tentang putusan Mahkamah Agung ini. Berbicara tentang putusan Mahkamah Agung, kira-kira bagaimana nih Bung pandangan Bung FD mengenai putusan Mahkamah Agung ini? Ya, baik. Terima kasih ya Dinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebenarnya mengenai putusan Mahkamah Agung yang membuat heboh gaduh publik hari ini telah banyak menjadi bahan perbincangan, baik itu pada kalangan akademisi, baik itu para praktisi, para pakar hukum, para ahli hukum tata negara, maupun para pengamat, dan lain sebagainya. Bahkan gini Adinda, ada beberapa masyarakat yang memberikan pernyataan bahwa Presiden Jokowi Ma'ruf ini harus turun dari jabatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi nih, Presiden Jokowi Ma'ruf itu ilegal atas putusan Mahkamah Agung. Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik dan menjadi sebuah perbincangan hangat hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk memberikan argumentasi berdasarkan analisis dari sudut pandang politik hukum. Walaupun saya ini kan bukan figur tokoh figur ataupun figur publik maupun orang yang berpengaruh di negara ini, itu bukan saya. Karena saya hanya rakyat, hanya warga negara Indonesia biasa yang ingin memberikan argumentasi secara analisis sudut pandang politik hukum. Jadi gitu Adinda pertama. Nah, poin pertama untuk kita analisisnya perlu saya beritahukan tanggal-tanggal penting ataupun peristiwa-peristiwa penting selama dinamika Pilpres tahun 2019. Pertama, ada tanggal 13 Mei 2019 itu Bu Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung mengenai PKPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, diterima di kepanitiaan Mahkamah Agung itu pada tanggal 14 Mei 2019. Nah, pada bulan yang sama di tanggal 21 Mei 2019 itu penetapan pemenang Pilpres yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei. Nah, diajukanlah permohonan sengketa Pilpres pada tanggal 24 Mei 2019 ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei. Nah, kemudian
di bulan depannya di tanggal 27 Juni 2019 itu putusan MK mengenai sengketa Pilpres itu sudah diputus dan menyatakan seluruh permohonan pemohon itu ditolak seluruhnya. Itu putusan MK sehingga KPU segera mengambil tindakan bahwasanya pemenangnya adalah Jokowi Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Nah, kemudian dilantiklah seorang presiden ini dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Nah, setelah dilantik, sepekan pasca dilantik, itu tanggal 28 Oktober 2019 baru keluar putusan MA nomor 44 tahun 2019 yang dimana diajukan judicial review pada tanggal 13 Mei tadi. Nah, baru dipublikasikan dan bikin heboh publik itu pada tanggal 3 Juli 2019. Anda. Itu poin-poin tanggal-tanggal penting, kejadian-kejadian penting selama dinamika Pilpres 2019. Nah, poin kedua, saya ingin mengantarkan teman-teman, para viewers dan juga Adinda Tasya, bahwasannya putusan Mahkamah Agung ini nomor 44 tahun 2019 yang pada intinya di amar putusannya bisa dilihat di poin 2 dan poin 3, teman-teman. Poin 2 dalam amar putusan menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU RI nomor 5 tahun 2019 itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan poin 3-nya menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU RI nomor 5 tahun 2019 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Wah, menarik. Bunyi amar putusannya gitu tuh. Nah, hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, apa bunyinya pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019? Nah, bisa dibaca bahwasanya menyebutkan dalam hal terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Itu bunyi pasal 3 ayat 7. Yang dimana hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 416 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya bisa sebutkan di ayat 1 menyebutkan paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara 50%. 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Maka itu bunyi pasal 416. Itu bertentangan tuh PKPU pasal 3 tadi. Dianggap bertentangan. Nah, sebenarnya pasal 416 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini tadi merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan ayat 3 tuh paslon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilu yang sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Bahkan di ayat 4-nya di pasal 6A ini menyebutkan dalam hal tidak adanya paslon presiden dan wakil presiden terpilih dua paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan paslon yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, artinya ini adalah original intent pasal 416 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu yang disadur dari ketentuan secara konstitusional. Nah, itu
di mana yang mengatur mengenai adanya persyaratan minimal perolehan suara yang dikenal dengan istilah presidential threshold. Dan banyak pakar hukum sebenarnya menolak presidential threshold ini ya, ini menarik. Nah, bagi paslon presiden dan wakil presiden. Nah, akan tapi perlu diketahui sebenarnya Adinda dan juga para viewers, bunyi pasal 416 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sama persis dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Dan ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review-nya antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, yang di mana putusan itu keluar putusan MK nomor 50 tahun 2014 yang menyatakan di mana menolak ataupun menyatakan pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku ketika hanya ada dua paslon. Artinya ketika hanya dua paslon maka diambillah suara terbanyak. Jadi itu bunyi putusan MK. Mungkin itu dulu Adinda. Baik, terima kasih Bung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung FD tadi, tentang tadi kan ada putusan MK nomor 50 tahun 2014 yang menafsirkan pasal 159 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 terkait tentang Pilpres ya Bung. Nah, berarti kan ada dua putusan berbeda nih antara MA dan MK. Nah, apakah putusan MA ini bertentangan dengan putusan MK, Bung? Kira-kira bagaimana, Bung, pandangannya? Ya, tentu ya tidak, Adinda. Dan juga para viewers. Ya. Karena apa? Saya mengatakan demikian. Judicial review yang menjadi objek uji material yang diajukan ke Mahkamah Agung tadi itu adalah PKPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan terhadap putusan MK. Nah, gitu Adinda. Nah, jadi yang diuji materialnya itu adalah PKPU pasal 3 ayat 7 terhadap pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi sah-sah saja dong Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Karena sudah menjadi kewenangannya Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Ya, secara konstitusional tentu Mahkamah Agung berhak dong melakukan judicial review di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kan gitu Adinda. Sekali lagi bukan judicial review terhadap putusan MK tadi, bukan. Nah, kesalahannya yang menarik menjadi problematika nanti di sini nih. Mengenai secara substantif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini. Jadi gitu Adinda. Baik, Bung. Ya, paham. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan publik nih, Bung. Apakah ada sebuah implikasi hukum ya, Bung, terkait putusan MA ini terhadap kemenangan Pilpres Jokowi Ma'ruf, Bung? Bagaimana, Bung? Ya, tentu itu sudah banyak dijawab ya oleh para pakar hukum tata negara, para ahli hukum, para profesor, para guru besar di universitas-universitas Indonesia. Tentu persoalan implikasi hukum terhadap kemenangan Pilpres Jokowi Ma'ruf atas putusan Mahkamah Agung itu tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada implikasi hukumnya. Ataupun bahkan menurunkan jabatan Presiden Jokowi Ma'ruf
menyebut banyak yang mengatakan ilegal, ya enggak juga. Karena putusan ini aktifnya itu berlakunya itu berlaku ke depan, bukan berlaku ke belakang, gitu. Artinya nggak surut ke belakang berlakunya, harus ke depan. Karena apa juga putusan MA ini keluarnya terlambat, putusannya terlambat. Nah, ini menjadi juga polemik ya sebenarnya. Mengapa putusan Mahkamah Agung itu baru diputus tanggal 28 setelah dilantiknya presiden. Nah, sebenarnya kan juga ya itu juga dari sisi Mahkamah Agungnya, dari sisi yang mengajukan judicial review juga mengapa kok baru mengajukan pada tanggal 13 Mei di mana itu sudah memasuki pada saat-saat pemilihan. Mengapa kok tidak pada saat sudah diumumkan ini ada peraturan pakai KPU nih, ini ada sebuah kesalahan terhadap normanya secara materi muatannya, maka langsunglah dilakukan judicial review ke MA supaya ketika proses berjalannya pemilu ini tidak menjadi kacau. Maka yang dipertaruhkan adalah asas luberjurdilnya loh, gitu Adinda. Maka nggak ada implikasinya. Ya Presiden Jokowi tetap sah menjadi presiden secara de facto dan jujur. Karena secara persyaratan, Adinda, Presiden Jokowi Ma'ruf itu mendapatkan perolehan suara 55,5% di 21 provinsi. Sedangkan secara konstitusional itu kan 50%, sedikitnya 20% dari setengah provinsi. Kan gitu. Artinya sudah memenuhi syarat secara konstitusional. Bahkan nanti lebih jauh ada problematika sebenarnya. Mungkin itu dulu, Adinda. Ya, baik Bung. Terima kasih atas penjelasannya. Terus bagaimana Bung? Bung FD melihat dinamika ini, apakah ada problematika yang sebenarnya menurut Bung FD? Ya itu ya di problematika yang sebenarnya itu problematika hukum dalam sudut pandang politik hukum itu ada pada Undang-Undang Nomor 7 sebenarnya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu problematika pertama ya Dinda ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Perlu diketahui, secara politik hukum, kita ketahui politik hukum merupakan legal policy. Arahan hukum yang akan diberlakukan. Baik itu dalam bentuk pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama sebagaimana Prof. Mahfud MD ya pendapatnya. Kemudian juga Abdul Manan itu setidaknya ada 5 agenda penting tuh dalam sebuah politik hukum. Masalah kebijakan dasar, kemudian masalah penyelenggara negara, pembentuk kebijakan, materi muatan, kemudian keempat ada proses pembentukan, kelima ada tujuan politik hukum nasional. Menarik lagi saya juga dari sudut pandang politik hukum, Ibnu Emil itu mengatakan politik hukum itu merupakan sebuah pernyataan kehendak, kebijakan hukum yang diambil oleh penyelenggara negara, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penetapan hukum, kemudian penegakan hukum, bahkan kesadaran hukum. Nah, saya ingin melihat, menganalisis dari sudut politik hukum di sini. Nah, secara materi muatan saja, politik hukumnya itu sudah nggak responsif. Tidak melahirkan hukum responsif. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena secara materi muatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tadi, yang dimana tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 tadi ya, Dinda. Putusan nomor 50 tahun 2014 tidak diindahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saya bingung juga nih dalam pembentukannya, dalam politik hukumnya ini bagaimana? Tentu ini adalah dari wewenang dari legislatif itu sendiri. Seharusnya sebagaimana yang termaktub kalau kita melihat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019.
Nah, di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang oleh undang-undang berisi satu, pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang Dasar NRI 45. Dua, perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. 4, tindak lanjut putusan MK. Nah, di sini nih, tindak lanjut putusan MK. Artinya secara materi muatan harus diatur tuh undang-undang untuk menindaklanjuti putusan MK. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak menindaklanjuti putusan MK. Ini problematika hukumnya di situ loh, Adinda. Nah, mengapa saya lebih kokoh secara politik hukum berpendapat demikian? Bisa dilihat di penjabaran pasal 10, penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf D tadi, tindak lanjut putusan MK. Yang dimaksud dengan tindak lanjut putusan MK di penjelasan ini, putusan MK terkait putusan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sudah saya bacakan tadi tuh putusan MK nomor 50 tahun 2014, Adinda. Bahwasanya sudah ada judicial review Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008 tadi, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi ketika hanya ada dua paslon. Lah, problematika yang kedua adalah malah KPU yang membuat penjabaran lebih luas ataupun membuat norma hukum baru secara materi muatan yang menindaklanjuti putusan MK. Nah, PKPU itu kan KPU itu kan delegator bukan legislator, bukan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tentu legislatif dong, bersama eksekutif, bersama presiden, ya kan? Nah, artinya KPU juga harus membuat peraturan pelaksananya atas undang-undang yang di atas, tidak boleh bertentangan juga. Itu kan lucu. Problematikanya di situ, problematikanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga sebenarnya problematikanya di PKPU. Kenapa kok PKPU isinya secara materi muatan itu memuat norma hukum baru? Gitu, Adinda. Jadi itu problematika ada dua. Kemudian problematika yang ketiga adalah asas luber jurdil ini yang dipermasalahkan. Artinya tragedi Pilpres 2019 itu banyak menuai polemik yang dimana dipertanyakan juga asas luber jurdil, apalagi tentang jujur dan adil. Nah, sebenarnya itu menjadi sebuah persoalan dalam pelaksanaannya. Begitu, Adinda. Ya, menarik sekali kan teman-teman. Dengan penjelasan Bung FD yang secara gamblang dan mudah dipahami. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada closing statement dari Bung FD. Gimana, Bung? Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, ada, Adinda. Sebenarnya ya, silahkan. Sebagaimana problematika hukum yang ada di selama Pilpres 2019 tadi, tentu secara sudut pandang politik hukum aja sudah nggak melahirkan hukum yang responsif, tapi melahirkan hukum yang represif. Artinya dalam hal ini, dalam hal pemilihan umum, untuk bahwasanya kan ada secara konstitusional menyebutkan pemilu dilaksanakan secara luber jurdil, langsung, bebas, jujur, dan adil. Bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber jurdil.
Nah, untuk tercapainya pelaksanaan pemilu yang berjurdil, maka harus diatur secara rigid, secara komprehensif, secara tepat, yang bagus isinya, baik itu dari substansi hukumnya, baik itu dari struktur hukumnya, para penjalan pelaksana hukum, maupun culture-nya, budaya hukum, kesadaran hukumnya. Jadi secara substansi nggak boleh main-main, ketika secara materi muatan juga harus memandang tuh adanya sebuah putusan MK, maka harus ditindaklanjuti. Karena itu diatur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, harus sesuai dengan prosedur, baik itu secara prosedur formil maupun materialnya. Nah, sehingga untuk mencapai asas luber jurdil tadi, tidak terbelengkalai dengan polemik kecurangan, polemik penyuapan, money politik, kelicikan dan lain sebagainya, itu harus dihindari untuk mencapai luber jurdil tadi, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bung atas penjelasannya. Tentunya sangat luar biasa sekali ya penjelasan pada kali ini. Baik, itu tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di channel Bung. See you next time.